ada kan pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu biar kita sayang. Oke. Yang pertama, saya sebagai moderator, nama saya Atresia Citra Sabila dan Mbak Najwa Fauziah. Dan aku Nova Iniastuti. Dan aku Faiz Lina Prakeso. Oke, jadi itu ketiga narasumber kami dalam podcast yang temanya itu kesehatan mental. Dari banyaknya kasus-kasus sekarang itu kayak bunuh diri, itu kan kayak mengganggu banget gak sih kalau kita punya temen yang kelihatannya mentalnya itu kayak gak sehat, itu kan harus ada apa ya, curhatan gitu, biar ini kita harus bantu gitu. Ya, yang pertama ini aku mau tanya dulu nih sama Mbak Najwa. Mbak Najwa itu tahu nggak sih apa itu kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu suatu kesehatan yang ada di kita. Jadi kayak apa ya? Batinnya itu yang dalam keadaan baik-baik aja. Dalam keadaan baik-baik aja. Kadang ada tuh yang batinnya itu yang nggak baik-baik aja. Tapi kelihatannya baik-baik aja ya, senyumnya lebar padahal kalau malam nangis gitu. Iya. Ya, benar banget. Benarnya Mbaknya sendiri. Overthinking itu ya, mesti tiap malam. Cewek-cewek sering banget overthinking ya kalau malam-malam. Kalau Mbak Nova sendiri, apa itu? Kesehatan mental tuh apa sih? Kesehatan mental itu ya mental kita yang baik-baik aja gitu kan. Terus kelihatan kalau misalnya di batin kita belum tentu tuh sehat, belum tentu apa sih namanya baik-baik aja gitu sih. Padahal kelihatannya ceria itu belum tentu batinnya sehat ya. Benar. Kalau menurut Mas Faiz tuh apa kesehatan mental itu? Ya bersama sih kayak Mbak Nova ini. Kayak batinnya baik-baik aja gitu. Mas Faiz sekarang sendiri batinnya baik-baik aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah. Nggak tahu tapi benernya gimana? Yes. Oke. Apa sih yang bikin mental health apa kesehatan mental itu terganggu tuh apa sih Mbak Najwa? Ya kayak ini kesehatannya itu kurang baik gitu loh. Kayak ada masalah selalu mikirin ini gimana. Tuntutan orang tua itu masuk nggak sih? Iya Ya. sih, termasuk itu. Oke, kalau Mbak Nova? Pertanyaan tuh apa yang bikin mental health itu terganggu itu apa? Kalau aku kan di dalam dunia perkuliahan tuh mungkin tugas-tugas ya yang banyak kayak gitu. Terus mungkin teman-teman yang kurang sefrekuensi kayak gitu sih. Itu bikin ganggu mental health kan? Bener sih, kayak tiba-tiba tuh overthinking kan ya. Iya. Kalau Mas Faiz sering overthinking gitu? Enggak sih, enggak pernah. Enggak. Bawa los aja ya Mas? Juga santuy. Oh iya. Orangnya ngalir aja gitu. Eva. Dari beberapa penjelasan tadi tuh Mbak Najwa sendiri tahu nggak sih gimana cara ngatasin dari gangguan kesehatan mental itu sendiri? Cara mengatasinya itu kayak kembali ke dirinya kita sendiri. Jadinya kalau kita bisa mengatasi dengan sholat bisa, ya healing, sholat, terus menjalani hal-hal yang positif kayak gitu. Make sense sih. Kalau menurut Mbak Nova gimana? Ya kurang lebih kayak Mbak Najwa ya, kayak sering kita liburan bareng teman-teman, healing kayak gitu, terus mendekatkan diri ke yang pencipta ya, benar-benar. Soalnya sekali Mbak Nova ini. Harus itu, terus melakukan hal-hal positif ya sama teman-teman kayak gitu sih, ikut organisasi juga. Oh itu bisa juga ya Mbak? Bisa. Oke. Kalau Mas Faiz gimana? Kalau dari sisi cowok nih, kita kan nih cewek ya. Kalau dari segi cowok tuh gimana cara memperbaiki gangguan mental itu? Sering jarang makan sunat. Masya Allah. Jus ya guys. Positif ya. Yang negatif buang lah. Oh iya. Kebanyakan sih cowok. Apa tuh kalau kayak stres, biasa negatif minum. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh ya, guys, ya. Jauhi lah, mending sholat, ibadah. Ambil yang positif aja. Bagus sih. Jangan lupa dicontoh yang positif. Yang negatif buang aja guys. Dari tanggapan tadi, menurut aku sih itu bagus ya. Jadi kita harus mendekatkan diri sama Allah itu. Kalau ada masalah kita harus sholat, minta petunjuk, itu bagus. Rezeki biar lancar. Iya, kita harus healing itu penting ya guys ya. Apalagi buat anak-anak kuliah ya, yang banyak tugas itu tuh, bener banget. Bener. Ya kita harus perbanyak itu juga organisasi itu penting. Jadi
kita Buat bisa pengalaman. tahu Pengalamannya banyak apa. pengalaman orang melalui organisasi. Relasi juga banyak. Apalagi Jangan dunia tidak perkuliahan. tidur di kos, cari pengalaman. Iya. Oke, jadi di kuliah itu kan kayak tiap hari cuman makan, kuliah, terus pulang ke kos. Kalian tuh pernah nggak sih kayak ada kan istilah homesick gitu? Oh Mm-mm, iya. Apalagi pernah. dunia rantau ya, anak-anak rantau Iya. ya Mbak ya. Gimana Mbak Najwa pernah homesick? Pernah sih. Pernah? Iya, pernah. Apa homesick itu kayak apa menurut Mbak Najwa? Homesick itu tuh kayak rasa kangen sama keluarga yang ada di rumah gitu loh. Apalagi kan saya masih mahasiswa baru gitu. Iya, mahasiswa baru itu Iya. penyakitnya homesick juga ya guys ya. Benar. Kalau Mbak Nova sering homesick? Iya, sering banget apalagi kayak baru pertama ya. Bener banget kita tuh mahasiswa baru ya. Terus habis itu apa ya, kayak apalagi aku anak rantau tuh jauh banget dari apa sih, dari rumah ya gitu. Sering nangis, overthinking, gimana Iya. sih ke depannya kayak gitu. Kasihan ya Mas Faiz ya. Kasihan. Mas Faiz kayaknya nggak pernah homesick deh. Iya, gimana sih? Ya, soalnya dekat 2 jam sampai rumah. Oh deket ya. Tiap minggu pulang ketemu orang tua bunda sama ayah adik. Mama banget ini guys. Dia ini paling anak mama guys. Kalau nggak orang tua kesini aku pulang gitu. Oh, Jadi nggak pernah ngerasain homesick ya, nangis-nangis tiap malam tuh nggak pernah. Enggak. Kalau nangis tiap malam itu sering ya? Iya sih, kadang-kadang Temen ya. aku ada sih yang sering nangis. Oh iya, sering nangis. Nggak jelas gitu. Nggak jelas. Kenapa itu sering nangisnya tuh? Kok bisa sering nangis itu? Mikirin cowok itu pasti. Ini cowok. Jangan ditiru ya guys ya. Iya. Gitu. Jelek. Agak penting tuh nggak usah dipikirin. Iya, jangan sering overthinking Iya. gitu sih. Jadi misal ada teman kalian gitu yang kayak gangguan mental kayak stres gitu. Kalian tuh sebagai teman yang baik itu gimana? Ya ngebantu dia kayak nemenin dia lah ya, kayak ya healing, kayak Nasihatin gitu. juga Nasihatin gitu. juga, bener banget. Terus habis itu kayak ya kita ngajak-ngajak Dengan yang hal, yang baik lah. ya, ngasih hal-hal positif gitu ya, kita rangkul dia. Kayak gitu. menuhin BM itu masuk nggak sih? Iya sih ya, sering kayak ih ayo kita ke pantai terus Iya. makan kayak gitu ya. Teman kalian sering ada yang gitu? sering banget Mbak. kayak gitu. Kayak ini mau kemana ini gitu kan. Iya. Kalau nggak diturutin Oke, BM-nya tuh ya. kayak gitu Iya, sih, Mbak. sebenarnya kitanya nggak stres, tapi karena teman kita ada yang minta kayak gitu, mereka jadi stres ini. Nah, kalian kayak sebagai teman yang baik gitu, Iya. menurutin BM teman kalian. Jadi kita kayak sering lah healing-healing, main gitu. Ya cuma gara-gara itu apa namanya, memberi BM-nya dia itu, memenuhi BM-nya dia, pengen kemana kayak gitu. BTW kalian ini habis UAS ya? Iya. Kita Gimana bisa- review dong tugas UAS ini kayak apa gitu? Seperti bom yang meledak. Banyak ya tugasnya. Iya, banyak Bagaimana Alhamdulillah saya lancar. Lancar, alhamdulillah. Mas Faiz ini pinter ya guys ya. Iya, Mas. Asal kalian tahu, dia ini paling pinter satu Iya, kelas. bener. Alhamdulillah lancar. Teladan yang baik. Tanpa ada halangan sedikit pun. Alhamdulillah. Ada rencana mau kemana sih habis liburan ini? Oh ya, ini kan habis liburan terus panjang ya liburannya. 1 bulan ya sih? Oh iya. Ya, kurang lebih 1 bulan lah. Jadi mungkin ada yang pulang kampung, liburan gitu. Kalau aku sih enggak ya guys ya. Jauh ya, kasihan. Jauh gitu. Jadi rencananya kalian habis UAS tuh mau liburannya kemana? Kan lama nih, waktunya tuh lama ya guys. Nanti kalian kangen Kalau nggak? aku sih itu mau liburan, mau pulang, terus nanti mau ngajak temen keliling ke Solo gitu. Kan banyak tuh kayak kuliner gitu, apalagi kan temenku itu dari luar Jawa gitu loh, maksudnya belum tahu banget Kayak ngenalin tentang- budaya Solo juga Iya. gitu ya. Kalau Mbak Nova mau ikut ke Solo? Iya, aku kebetulan kan temennya Mbak Oh. Najwa ya. Jadi kita tuh ada rencana lah buat ke Solo semingguan gitu. Boleh ikut nggak sih? Oh, boleh banget ya. Boleh nanti kita Soalnya kalau rencanain laki-laki aja bagaimana ya. ya? Mbak. Mas Faiz mau ikut nggak? Enggak sih. Aku udah pesen tiket ke Bali. Oh, mau ke Bali. Udah pesen tiket pesawat. Gitu. Oh, naik pesawat. Ya, rencana kita tanggal 2. Tanggal 2 berangkat. Ya. Ya, semoga have fun ya Mas Faiz ya. Jadi Mas Faiz rencananya mau ke Bali tuh berapa hari sih? Oh, kira-kira 1 minggu sih. 1 minggu ya. Mau lama juga Budgetnya ya. sampai 1 minggu aja budgetnya. Sama keluarga? Iya.
sama ayah bunda. Rencananya gitu kan. mau kemana aja? Iya, Keluarga plannya kemana? itu kemana aja? Biasanya kan Bali tuh pantai. Pantai, bagus ya. Bagus itu pantai. Jogja juga banyak Patung pantai. GWK, terus Pantai Pandawa. Pandawa, terus Oh, lihat ini tari kecak ya Ada. kalau di Bali itu ya. banyak sih di Bali. Oh. Sesuai budget nanti kita masukin semua itu. Oh iya. Kalau Mbak Nova Kalau aku ke Solo ya itu. tetap ke Solo. Ya itu ke Bali aja. Aduh. Mau ikut? Masa di Bali Keluargain ya boleh ya sama Mas Faiz gitu. masuk ke keluarganya Mas aja. Nanti Keluarganya Cemara ya guys. Gimana kalau tanggapan kayak ngeliat keluarga Cemara tuh kayak ya, Kangen ya? alhamdulillah keluarga aku Cemara ya. jadi kangen gitu. Iya, jadi kangen kalau misalnya ada yang ngumpul-ngumpul gitu bareng keluarganya gitu ya, melihat kayak gitu ya kadang iri gitu sih, pengen pulang gitu. Sebagai anak rantau tuh gitu sih. Iya aku juga kayak gitu sih guys. Aku juga gitu. Iya. Aku juga kangen gitu ya. Pasti ya, Iya. iri gitu kan. Namanya kita juga mahasiswa sama-sama ngekos kan ya. Gitu sih. Kalian tuh jauh dari orang tua, tapi kalian bisa kuliah. Ya, bisa mandiri ya, bisa Iya, bisa aktif mandiri mental juga. Bisa menambah pengalaman juga. Iya, bagus. Iya, kan? Jangan nyusahin orang tua. Jangan nyusahin Bisa orang bekerja. Mas Ois, ya ampun. Iya, alhamdulillah ya. Tolong. Pote Klub Awalnya ulang ya. endorse. Pengalaman terbesar kalian selama di kos ini gimana sih di Jogja di rantau gitu loh? Kalau aku itu ya kehabisan uang. Oh, itu masalahnya anak kos itu sering banget ya. Kehabisan uang sebelum ditransfer lagi kayak gitu sih. Itu kayak kita tiba-tiba nggak bisa main keluar di kos terus. Menahan diri untuk tidak keluar gitu ya. Jadi Terus jadi makan jadi 3 kali sehari jadi 2 kali. oh, Bahkan anak kos itu biasanya gitu ya. Makan pagi sama makan siang itu jadi satu guys. Oh, Iya, iya. 12. Biar irit ya guys ya. Ya, irit pokoknya. Tapi menurut Mbak Nova gimana sih kalau misal kayak gitu tadi tuh jadi diganti masak gitu? Lebih hemat gak sih? Ya, lebih hemat sih. Kebetulan aku juga sekarang anunya masak ya, kayak masak Apa sendiri kayak gitu. Mungkin ya anak-anak kos ya masak mie, telur gitu. Jadi yang awalnya nggak bisa masak jadi Iya, mau nggak bisa mau harus masak. masak, Harus gitu, masak. biar hemat. Pengalaman terbesarku di rumah gak pernah masak. Cowok banget ini guys. Manja lah. Semenjak kuliah di sini bisa masak. Weh, masak. Masak Bisa apa nyuci tuh? baju. Aduh. Ibaratnya gitu. Nyuci bajunya di laundry. Enggak. Oh di rumah? Oh, di rumah. Masya Keren Allah. banget. Nyetrika juga nyetrika Baru 2 sendiri. minggu ini Mbak. Oh baru 2 minggu ini. Karena kenapa itu? Uangnya habis mas? Enggak sih, uangnya ada disimpan, dicalengin. Oh, tipenya yang kayak menabung lebih hemat gitu loh. Iya. Yang kalau laundry nggak penting tuh mending cuci sendiri aja lah di rumah. Ya. Keren harus dicontoh guys kayak gini. Kalau Mbak Najwa gimana? Pengalaman terbesar di kos ini gimana? Apa ya? Harus bisa memanage waktu iya. sama ini keuangan. Habis itu harus bisa ini juga sih mandiri. Mandiri itu penting ya guys Iya. ya. Biar Waktu kalian main. nggak ketergantungan sama orang. Iya. Ingat waktu main pulang. Awalnya pulang, nggak pulang bisa aja. masak, jadi bisa masak gitu. Habis itu awalnya nggak bisa memanage keuangan. Harusnya segini itu masih kurang aja gitu. Cuman kan sekarang kalau di kos kan cukup nggak cukup segitu. Jadi gitu. transferan 1 minggu itu harus cukup, 1 Iya. bulan itu harus cukup. Iya, Ya. Gimana benar. caranya nggak kurang? Kalau bisa sisa ya. Iya, kalau Biar bisa 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 ditabung ya. ya. Buat check out Shopee gitu ya. Ah ya bener banget. itu. Ya, itu cewek-cewek banget ya. Cewek banget itu. Shopee. Masalahnya itu sih. Shopee, keranjang Shopee itu kalau udah masuk kita harus ke check out. Kayak ke check out. Pokoknya kalau Ada mau iklan masuk Shopee harus ke check sedikit. out. Shopee endorse kita. Shopee. Macam tak betul je budak ni. Oh ya, aku mau nanya nih satu pertanyaan lagi nih. Kalau kalian itu ngisi waktu luang jeda matkul atau kayak nih hari Senin nih berangkat, Selasanya libur, itu gimana? Kalian ngisi waktu luang itu dengan hal-hal apa? Ikut organisasi atau ada apa gitu? Kalau aku sih ya cuma tidur aja ya di kos ya. Mumpung libur ya. Memanfaatkan waktu ya Bener banget, buat kayak gitu, rebahan. buat rebahan. Seharian full kayak gitu sih. Biar badan semakin putih gak sih? Iya.
Mas Faiz. Baru tahu aku cowok ini mementingkan warna kulit. Ya itu dia. Kalau aku sih ikut organisasi. Apa organisasinya apa? Humanis. Humanis kayak olahraga gitu ada? Ada juga, tapi itu biasanya malam. Malam. Jadi malam masih itu waktu malam. ekstra itu apa? Organisasi Mas? Iya kayak UKM kayak UKM, gitu. iya. Ikutnya kayak UKM. Tapi UKM-nya itu ya kayak kan ada tuh UKM yang tapak suci, apa taekwondo, apa-apa. Nah, kayak gitulah. Mbak Najwa sendiri apa UKM-nya? Aku sih ikutnya masih ikut tapak suci. Tapak suci ya guys. Iya. Sesilat. Tapi kalau organisasi barusan ini humanis ya. Humanis. Di organisasinya anak manajemen itu namanya humanis. Kalau Mas Faiz ngisi waktu luangnya dengan apa? Tidur. Alhamdulillah. Saya ikut apa tuh bimbingan ya. BAKI. Ngaji, Masya Biar semakin Allah. lancar lah. Biar semakin bisa jelas tajwidnya. Insyaallah. Nih contoh yang bagus ya guys. Nggak bagus juga sih karena masih ikut bimbingan. Ada jeleknya juga. Ada jeleknya juga, Bu. Apa itu jeleknya? Jangan diomongin dong. Sensor lah. Harus disensor. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di bawah. Betul. See you. Editor tolong ya. Oke, bye.